Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Arifuddin sebagai dosen pengampu mata kuliah Teosofi kelas I. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin. Dalam kesempatan ini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Teosofi, yaitu mengulas atau membahas mengenai tasawuf. Nah, berikut poin-poinnya tersebut. Yang pertama, makomat. Nah, dalam tasawuf tersendiri terdapat makomas yang harus dilalui seseorang untuk menempuh tasawuf itu tersendiri. Makomat tersebut terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, taubat. Nah, dalam bahasa Indonesia, taubat sendiri adalah rasa sadar dan menyesal akan kesalahan yang telah diperbuat, serta diiringi dengan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan, di mana yang membedakan antara tobat dalam syariat bisa dengan makom tobat dalam tasawuf diperdalam, dan dibedakan antara tobatnya orang awam dengan tobatnya orang khawas. Makomat yang kedua yaitu istiqomah. Istiqomah tersendiri merupakan satu tahapan penting di antara tahapan penting lain dalam tasawuf. Mengingat pentingnya tahapan ini, Al-Qushairi mengatakan orang yang tidak istiqomah dalam keberadaannya tidak akan pernah meningkat dari satu tahapan ke tahapan makom berikutnya, dan perjalanan mistis atau suluknya tidak akan kukuh. Makomat yang ketiga yaitu waro'. Nah, waro' sendiri berasal dari bahasa Arab. Waro'a yari'u waro'an, yang bermakna berhati-hati. Nah, tetapi dalam kamus bahasa Indonesia, waro' bermakna patuh dan taat kepada Allah. Di dunia tasawuf sendiri, kata waro' ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi. Makomat yang keempat yaitu zuhud. Nah, zuhud sendiri memiliki makna tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zuhud fit dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makomat yang kelima yaitu fakir. Nah, secara harfiah fakir biasanya diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh, atau orang miskin. Sedangkan dalam pandangan sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Nah, kefakiran sendiri menurut para sufi merupakan tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi dari kebutuhan primer. Makomat yang keenam yaitu sabar. Sabar sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna mengikat, bersabar menahan diri dari larangan hukum dan menahan diri dari kesedihan. Kata ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 103 kali. Dalam bahasa Indonesia sendiri, sabar bermakna tahan menghadapi cobaan. Yang ketujuh atau makomat ketujuh yaitu wakilah, yang memiliki arti mempercayakan atau memberi, membuang urusan, dan bersandar atau bergantung. Nah, istilah tawakal tersendiri dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali. Makomat yang ke-8 yaitu ridho. Ridho sendiri berasal dari kata rodiya yardo ridhowanan, yang artinya senang, puas, memilih persetujuan, menyenangkan, atau menerima. Dalam kamus bahasa Indonesia, ridho adalah rela atau suka, senang, berkenan, dan rahmat. Makomat yang ke-9 menurut Al-Ghazali yaitu al-mahabbah, yaitu makom sebelum ridho. Kaum sufi mendasari ajaran mereka tentang cinta dengan Al-Quran, hadis, dan atsar. Menurut Ibnu Qudamah, tanda cinta kepada Allah adalah senantiasa berzikir kepada Allah, gemar mengasingkan diri hanya untuk bermunajat kepadanya, serta membaca Al-Quran dan tahajud, rela merasa rugi bila melewatkan waktu tanpa merasa rugi apabila
melewatkan waktu tanpa menyebut namanya dan menyayangi semua hamba Allah. Selanjutnya yaitu 5 akhlak tercela yang menghambat dalam menempuh jalan tasawuf. Yaitu yang pertama hasad. Nah, hasad ini merupakan akar dari semua penyakit hati karena sifat ini merupakan manifestasi dosa pertama serta penyebab pertama ketidakpatuhan terhadap Allah, sebagaimana sifat setan yang tidak mau mematuhi perintah Allah untuk memberi hormat kepada Nabi Adam. Akhlak tercela selanjutnya atau yang kedua adalah hubud dunya, yaitu cinta dunia yang berlebihan, merupakan kelalaian kehidupan di dalam dunia demi penyakit inilah yang menyebabkan seorang muslim menjadi lemah sehingga musuh-musuh dengan leluasa menebar rasa takut dan sifat pengecut dalam dirinya. Akhlak tercela yang ketiga yaitu riya. Riya tersendiri termasuk salah satu sifat orang munafik. Nah, sifat ini bertentangan dengan sifat orang yang beriman yang senantiasa ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Akhlak tercela yang keempat yaitu ujub. Ujub sendiri merupakan sifat tercela di mana seseorang membanggakan diri karena merasa memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Akhlak tercela yang kelima yaitu takabur atau sombong, di mana secara bahasa artinya membesarkan diri atau menganggap dirinya lebih dari orang lain. Pengertian takabur sendiri secara istilah adalah suatu sikap mental yang memandang rendah terhadap orang lain sementara ia memandang tinggi dan mulia terhadap dirinya sendiri. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan ajaran tasawuf menurut Imam Al-Ghazali dan menurut Al-Hallaj. Nah, menurut Al-Ghazali, inti dari tasawuf dari pemikiran Al-Ghazali terdapat 5 inti, sedangkan menurut Al-Hallaj yaitu ada 1. Nah, menurut Al-Ghazali sendiri inti dari tasawuf menurut pandangannya yaitu yang pertama at-thoriq atau jalan. Nah, jalan tasawuf yang dapat ditempuh seorang muslim terbagi menjadi 5 jenjang maqamat yaitu tobat, sabar, kefakiran, zuhud dan tawakal. Kelima jenjang tersebut harus dilalui dengan hidup menyendiri atau setidaknya diam sejenak. Nah, pemikiran yang kedua yaitu makrifat. Nah, makrifat adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam hal ini, pengetahuan yang dimaksud adalah zat Allah dan sifat-sifatnya. Mencapai makrifat sendiri adalah esensi dari taqarrub atau pendekatan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Selanjutnya yaitu tingkatan manusia. Dalam tasawuf Al-Ghazali terdapat 3 tingkatan manusia, yaitu orang awam yang cara berpikirnya sederhana sekali, kaum pilihan yang berpikir tajam dan mendalam atau golongan hawas, serta yang terakhir kaum ahli debat yang dapat mempersuasi orang dan mematahkan argumen. Pokok pemikiran terakhir yaitu kebahagiaan. Nah, menurut Al-Ghazali, kebahagiaan adalah tujuan akhir dari jalan sufi sebagai buah perkenalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konsep tasawuf, kebahagiaan itu dapat hadir melalui ilmu dan amal. Ketika seseorang manusia paham dan mengerti suatu konsep serta mempraktikannya, maka ia akan menemukan kebahagiaannya. Nah, selanjutnya menurut pemikiran Al-Hallaj yaitu al-hulul. Nah, pemikiran Al-Hallaj sendiri tergolong dalam pemikiran yang kontroversial. Nah, menonjolkan dan dianggap sebagai pemikiran yang ekstrim sepanjang sejarah tasawuf dalam Islam. Hulul sendiri artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Nah, fana bagi Al-Hallaj tersendiri mengandung 3 tingkatan, yaitu tingkatan memanfaatkan semua pikiran, hayalan, perasaan, dan perbuatan hingga tersimpul semata-mata hanya kepada Allah, dan tingkat menghilangkan semua kekuatan pikiran dan kesadaran. Nah, dari tingkat fana dilanjutkan ke tingkat fana al-fana, peleburan wujud jati manusia menjadi sadar ke Tuhan, melarut dalam hulul hingga yang disadarinya hanyalah Tuhan.
Paham bahwa Allah dapat mengambil tempat pada diri manusia bertolak dari dasar pemikiran Al-Hallaj yang mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat dua sifat dasar, yaitu lahud atau ketuhanan dan nasud yaitu kemanusiaan. Tuhan pun menurutnya mempunyai sifat kemanusiaan di samping sifat ketuhanannya. Dengan dasar inilah maka persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi, dan persatuan inilah dalam ajaran Al-Hallaj disebut al-hulul atau mengambil tempat. Nah, sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.